Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel pertama saya, yaitu membahas tentang trading dan bagaimana saya trading, bagaimana cara saya mendapatkan cuan sedikit demi sedikit secara konsisten di platform trading. Oke, yang pertama, kalau kalian mau ikutan trading, kalian bisa download aplikasinya, yaitu OctaFX dan FBS. Dua aplikasi ini adalah dua aplikasi yang aman sekali untuk trading dan tentunya sudah diresmikan oleh Bapepti. Dan ayo kita mulai saja ya trading. Apa itu trading? Trading adalah tempat kita menghasilkan cuan ya. Dan pasti trading itu sangat beresiko, asal kalian tahu. Meskipun saya menghasilkan cuan 5-10% dari modal saya dari trading, tapi trading ini sebenarnya sangat beresiko sekali, apalagi kalau kalian memakai uang panas, misalkan uang dari utang, misalkan uang dari pinjaman BRI. Ini sangat berisiko sekali, kalian tidak bisa mengembalikannya karena bisa saja kalian loss saat trading atau bisa dibilang MC. Oke. Jadi untuk yang punya mental dan psikologis baik, saya anjurkan untuk kalian mendownload aplikasi ini karena ini sangat gampang sekali untuk menghasilkan uang. Oke. Yang pertama yaitu kita buka. Kalau saya pribadi sangat anjurkan memakai FBS. Kenapa FBS? Karena modal saya itu kecil, sekitar 200 sampai 1 juta. Karena di FBS itu ada akun Sen. Akun Sen ini adalah kelipatan dari dolar ya teman-teman. Jadi kalau kita deposit 500.000, misalkan nih kita deposit 500.000 di OctaFX, itu dapat 34 dolar. Kalau di akun Sen kita dapat 3.400 dolar. Kenapa bisa begitu? Karena akun Sen ini sangat kecil sekali dibanding dolar. Oke. Jadi 100 dolar itu sama dengan 100 sen. Jadi kalian sudah paham soal ini ya. Jadi saya punya akun 2 MT4, yaitu akun Sen dan akun dolar asli begitu. Jadi kita tradingnya nggak di FBS ini. Kenapa saya ada MT4? Karena kita trading nanti di MT4, di MetaTrader 4. Jadi kalau kita sudah mendownload FBS, kita daftar akunnya pakai akun Sen, kita harus mendownload juga MetaTrader 4 di Playstore, ada ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan trading di sana. Terus FBS ini buat apa? FBS ini buat deposit dan penarikan dananya. Jadi kalau kalian deposit itu memakai akun FBS, nanti sama FBS diarahkan ke MetaTrader. Misalnya begini, MetaTrader lalu MT4 Trader ini. Nah, ini saya sudah download MT4-nya ya teman-teman. MT4-nya saya sudah download dan saya sudah melakukan open posisi di sini. Oh ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan. Oke, kita buka MetaTrader 4. Ya. Ketika saya akan memulai trading, saya akan melihat dulu, saya akan mempelajari dulu atau melihat atau melakukan analisa. Jadi nggak sekali-kali saya harus
oh ini waktunya naik, ini waktunya, karena seperti candle ini tuh nggak mesti ya, ini nggak mesti. Jadi begini teman-teman, euro EUR USD ini sama dengan euro vs USD. GBP USD ini sama dengan mata uang Jerman vs mata uang Amerika. Jadi begitu. Jadi ketika kalian akan melakukan trading, sebaiknya kalian membaca berita hari ini dolar melemah apa menguat, hari ini euro melemah apa menguat, hari ini yen menguat apa lemah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus biasakan membaca berita sebelum melakukan trading agar tidak terjadi floating dan kalian agar cepat mendapat profit. Jadi saya melakukan deposit. Jadi kemarin saya melakukan deposit yaitu sekitar 200.000, atau kalau di akun Sen itu dapat 1.400 ya. Terus hari ini saldo saya sampai 1.900, berarti saya cuan sekitar $5 ya teman-teman. Jadi kapan kita akan melakukan open posisi? Jadi begini teman-teman, ketika kita melakukan open posisi, kita harus tahu mata uang yang akan kita tradingkan. Misalkan aja nih ya, kita mau main di yen USD atau mata uang Jepang ke mata uang Amerika seperti ini. Oh ya, seperti di gambar ini, euro USD, GBP USD, USD, JPY. Kenapa USD berada di depan dan lainnya ada di belakang? Jadi kalau euro USD ini, euro USD itu berarti mata uang Amerika atau dolar masih rendah daripada mata uang Eropa, atau yang bawahnya GBP USD, mata uang dolar harganya lebih rendah daripada mata uang Jerman, dan kalau USD JPY mata uang dolar lebih tinggi dari yen, seperti itu ya. Jadi kalian harus paham betul seperti apa mata uang di dunia ini dan bagaimana harga mereka, seperti itu. Terus kita akan melakukan trading ya. Misalkan kita mau trading di USD JPY. Oke. Nah, grafik USD JPY ini sedang naik atau bisa disebut resisten ya. Resisten itu adalah naik dan support adalah turun. Jadi seperti itu. Ketika naik kita biasakan untuk mencari momen untuk sell seperti ini. Ketika dia naik, kita harus tahu harganya sampai berapa ya teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana dia selama ini berkembang ya di USD JPY ini. Nah, seperti ini dia grafiknya naik sampai harga 1115 ya teman-teman. Berarti kalau kita open posisi di sini, dia bisa aja sampai naik ya teman-teman. Dia bisa saja naik, tapi dia juga bisa turun seperti itu. Jadi di trading ini sangat diperlukan untuk analisa market itu sangat penting. Jadi kalian kalau sudah daftar dan sudah deposit, karena uang kalian itu bukan uang mainan ya, jadi kalian harus sangat berhati-hati untuk trading. Jadi seperti ini teman-teman, kalau dia sudah harga 114.775 ini, sebenarnya Jepang ini sudah sangat tertekan, sudah sangat rendah sekali, dan dia pasti akan melakukan yang namanya perbalikan ekonomi atau penguatan ekonomi di negara mereka sendiri, karena gak mungkin mata uang Jepang itu selamanya akan terus naik. Dia nggak mungkin akan naik, karena
setiap negara itu pengen perekonomiannya membaik. Jadi kalau prediksi, ketika kalian tidak berani open posisi di sini, kalian biarkan dulu, biarkan dia naik, setelah itu kalian sell. Karena ya jadi bukan ini ya, bukan kita harus mengacu pada candlestick aja ya, tapi kita harus dan harga aja ya. Kita nggak mengacu ke harganya aja ya. Jadi kita bisa mengacu ke candlesticknya aja ini, bisa. Ketika dia sudah naik sangat tinggi sekali, kita pasti akan mengira dia akan turun. Pasti itu turun. Meskipun turunnya nggak banyak. Jadi di sini kita bisa memprediksi dia akan turun walaupun nggak banyak ya, nggak maksudnya dia akan koreksi ke bawah, cuma nggak terlalu banyak. Jadi kalau candle sudah seperti ini, saya biasanya prediksi pasti turun dia, apalagi harganya dia sudah tinggi, saya akan turun. Tapi saya pakai lot kecil. Apa itu lot? Lot adalah kali lipat kalian mendapatkan cuan dan kali lipat kalian akan loss. Jadi misalkan kalian lot 0,1, ini akan sangat minim resiko sekali ya. Ini sangat minim resiko sekali karena lot 0,1 ini hanya untuk penjualan yang sangat minim lah. Jadi ketika kita profit, kita akan mendapatkan cuan yang sedikit sekali. Ketika loss pun kita akan bisa menahan floating seperti itu. Terus setelah ini saya sell. Oke. Sell itu adalah kita memprediksi dia akan turun, dan buy itu kita akan memprediksi dia akan naik. Jadi kalau kita pencet sell, kita akan memprediksi dia turun. Jadi seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Jika dia turun ke bawah, kita akan profit. Jika dia naik ke atas, kita akan floating. Nah, apa itu floating? Floating adalah ketika kita salah memprediksi, dia akan naik, dia turun, ternyata malah naik. Nah, seperti ini. Otomatis saldo kita akan berkurang sedikit demi sedikit, tapi tidak langsung habis ya teman-teman. Jadi dia akan sesuai dengan apa yang dia lakukan seperti ini. Saldo kita sedikit-sedikit akan berkurang sesuai floating kita, tapi kita bisa tahan sampai dia kembali lagi seperti ini ya. Jadi kita bisa tahan dia sampai turun lagi, atau setinggi-tingginya dia nanti. Ketika dia akan turun, kita akan melakukan hal ini seperti jadi JPY ini. Fokus ke ini ya teman-teman. Dia akan turun, ketika dia turun kita akan profit seperti ini. Nah, ketika kita sudah profit ya, kita bisa melakukan close. Oh, segini dulu. Jadi saya akan memperkenalkan apa itu PIP. PIP adalah ketika tujuan kita sudah sampai seperti ini ya teman-teman. Ketika kita sell USDJP ini di harga 114.780, ketika nanti dia turun ke 114.680, otomatis itu sudah 10 pip ya, 10 pip apa 100 pip ya, seperti itu. Otomatis kita akan mendapatkan $1. Jadi kalau dia turun sampai 100 pip, kita akan mendapatkan $1.
itu bisa jadi acuan kita untuk melakukan trading. Jadi ketika kita sudah 1 pip aja lah, 1 pip itu turun, kita sudah mendapatkan profit sebesar $1. 1 dolar ya, 1 dolar. Nanti dan lot 0,1 itu kalau kita pakai lot lebih besar lagi, kita ketika sudah sampai tujuan, pipnya sudah sampai tujuan, kita pun akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Tergantung lot ya teman-teman. Kalau lot semakin besar, kita akan semakin banyak untung kalau prediksi kita benar. Tapi kalau salah, kita akan mendapatkan rugi juga. Seperti itu. Jadi kalau kita salah prediksi 100 pip, kita akan kehilangan $1. Kalau berhasil sukses memprediksi 100 pip, kita akan mendapatkan profit $1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi karena ini cuma iseng aja ya, cuma membuat pembelajaran aja. Jadi USD JPY ini saya close saja. Cara close nya seperti ini teman-teman, tutup dengan 0,10 profit seperti ini. Nah, dia akan tertutup dan di sini nanti ada USD JPY, dan uang yang Anda hasilkan di sini bisa kalian tarik hari itu juga, nggak perlu berlama-lama. Jika kalian profit, jika kalian close ya kalian harus deposit lagi lah, seperti itu. Ya sampai di sini aja untuk pembelajaran hari pertama kita. Meskipun penjelasannya agak amburadul, tapi pasti kalian sedikit memahami dan kalian akan tahu manfaat kalian trading kalau kalian benar-benar mau belajar tentang trading. Ya udah. Oke. Untuk pelajaran hari ini saya sudahi saja ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.